Kalau yang kayak gini masih di atas 15 juta. Yang bikin mewahnya ini dia penotipnya itu dia udah di sirip utamanya, di fin-finnya itu udah pola pecahan semua. Don, mau kemana? Wah, pas banget nih ada lo nih. Mau ikut gue nggak? Nih, gua sekarang mau ke Bojonggede. Ikut nggak? Mau dong, mau ngapain? Mau wawancara seorang maestro cupang. Cakep tuh kelihatannya. Iya dong. Kayak punya nih. Jadi dia itu peternak cupang. Peternak cupang yang sudah mengekspor cupangnya. Penasaran nggak lo? Mau dong, mau Ikut. belajar gue dari dia tuh. Wih. Rayu gua dulu dong, biar gua ajak. Ikut dong Mas Don. Tapi beliin bensin ya. Jadi, Oke. sama kopi sekalian. Wah siap. Nih gue udah siapin nih. Buat apa tuh Mas Don? Buat cupang lah. Bukan mano. Ini 3 pasang. Di sini 2 pasang. Wow, Ini bukan satu dong. aja. Iya lah. Mau ikut nggak? Ayo, udah buruan. Oke. Kita menuju Bojonggede. Let's go. Tadi dulu, ini motor kagak bisa dinyalain nih. Ada-ada aja nih motor gua. Ya, elah, kita jalan aja dah. Iya, dorongin dah, terang. Bang Ibu, minta waktu sebentar ya. Ini Bang, silakan Bang. Ini Bang, ini kan cupang lagi rame nih Bang. Abang main cupang dari tahun berapa nih Bang? Kalau main cupang, kalau dibilang main sih pasti dari kecil. Pasti dari kecil kalau dibilang main. Tapi kalau buat jualannya, nah kalau jualannya sih 2018 baru jualan ya, baru jualan. Tapi kalau belajar genetik di ikan cupang hias itu di 2016 belajar genetik dulu ya kan, belajar ya kan, awal crossing ikan gimana ya kan. Terus jenis-jenis ikan apa-apa aja itu belajar dari 2016. Kalau buat bisnisnya penjualannya di 2018 Bang. Kalau dari 2016 sampai sekarang nih Bang, puncak-puncaknya cupang booming-boomingnya kapan tuh Bang? Kalau dari blooming harga, kalau bloomingnya sih ya tahun-tahun kemarin juga sih, tahun kemarin 2020 sih. Iya, itu yang meledak banget tuh. Duh, ya kan, banyak berbagai macam kalangan, dari kalangan artis pun juga sama main-main ikan cupang juga, ya kan. Public figure juga main-main ikan. Semua kalangan lah, Bang. Main di ikan cupang. Karena ikan cupang itu dia setiap tahunnya itu selalu memunculkan varian-varian baru. Yang artinya nggak ada matinya buat ikan cupang. Apalagi buat saya ini kan penghobi lah, awal itu harus hobi. Pasti ada rekayasa genetik. Jadi kita harus berani juga main silang-silang ikan. Yang penting di jenis apa nih? Di beta spladen ya kan, misalnya ada di plakat ya kan, ataupun half moon, double tail. Itu tinggal kita mainin aja sih sebenarnya. Oh, itu nggak ada ituan yang baku ya Bang? Nggak ada ajaran-ajaran yang baku itu. Kalau saya sih main ikan dari 2016 udah ada ya, ikan-ikan pertama yang saya mainin di jenis-jenis fancy, terus jenis koi. Ya koi itu masih yang warnanya merah, selo sama hitam. Awal-awal seperti itu. Seiring perkembangannya, breeder kawan-kawan breeder nih ya kan, mencoba memainkan dengan memasukkan warna-warna cakep, akhirnya ada keluar lagi emerald ya kan, dari emerald jadi Nemo lagi, candy, itu jadi banyak jadinya. Nah kalau dari black bass, kalau saya sih kebetulan saya sekarang mainnya di black series ya, dominan di farm saya ini mainnya black ya kan. Saya emang suka daging hitam. Kenapa tuh Bang? Eksotik aja, eksotik hitam itu. Saya awal main ikan hitam itu di 2018 sih, sama 2018 saya mempunyai ikan blue black. Awal cuman ikan blue black aja sih.
Saya coba kembangkan dengan varian-varian warnanya dari black, terus timbul warna bluenya masih biasa, akhirnya kita masuk metalik, masuk yang lightnya, biru terangnya warna ke daging, terus ada yang green, seriannya banyak juga sih. Dan akhirnya sekarang yang sebenarnya nggak mau ketinggalan pasar juga ya, yang kayak gini-gini nih sekarang nih saya mainkan. Nah, tuh. Nah, untuk ini Bang, pemasaran nih Bang. Pemasaran. Sebenarnya kita kalau buat pemasaran nggak terlalu susah juga ya. Ketika kita mempunyai ikan yang siap jual, segmen pasarnya juga banyak. Ada via Instagram. Biasanya saya menggunakan Instagram nih, yang lebih lebih dominan Instagram. Yang kedua saya Facebook. Ketiga paling dari WhatsApp. Dari bayar saya yang sebelumnya biasanya kita tampilin di situ aja. Kalau range harga Bang? Range harga, kalau dibilang cupang itu gimana ya? Kalau buat harga nggak ada patokan harga karena masih masuk barang seni. Semakin dia unik, semakin dia itu lebih bagus. Apalagi jatuhnya ke hobis ya, penghobi. Itu nggak ada batasannya. Ketika dia lihat nih, bagus ya kan, nggak dimiliki banyak orang dengan genetik yang cakep nih ya, berani harga tinggi. Iya. Jadi kalau buat ya standarisasi cupang ya kalau dibilang standar mau dari harga 25.000 juga ada sebenarnya kan. Iya, lihat wujud aslinya dulu baru ya kan. Ayo, lihat dulu nih. Nah, silakan gitu. Kalau harga tertinggi ada Bang sampai 20 juta lebih juga sebenarnya ada. Ada banyak kok kawan-kawan saya juga yang jual ikan di atas 20 juta ada. Biasanya di serian-serian yang sekarang lagi naik nih, ya kan, Avatar Cooper, ya kan, Avatar yang rintik-rintik pasir itu dia harganya masih dominan. Nah, untuk Abang yang paling tinggi menjual cupang itu harga berapa? Menjual cupang paling tinggi harga, kalau saya sih belum terlalu tinggi banget ya Bang, masih di range harga 6 juta lah, paling untuk satu ekor. Paling tinggi ya, paling tinggi. Itu pun juga enggak yang harganya segitu ya kan, hoki-hokian aja sebenarnya itu dia. Nah, untuk memilih ini kayaknya cupangnya mahal nih, itu Abang ngeliat dari apa tuh Bang? Silsilah ikannya ini dulu nih, dibentuk dari genetik apa nih, gitu ya. Terus apalagi kalau kita main di serian black ya, serian black itu nggak sama serian lain, yang artinya kita breed itu jadi dominan, bagus-bagus ya kan. Kalau serian black nih kayak gini nih, male rintik ya kan, coba female rintik. Kalau genetiknya belum kuat, anaknya masih lari-lari. Berarti ini udah dikunci ya Bang ya? Kalau ini udah dikunci gini nih. Udah dikunci, ini udah F yang keberapa Bang? Udah F3. Udah F3 nih, udah kuncian nih berarti. Warna udah ada. Berarti udah bisa Gen warna lagi gitu. Gen warna, gen form udah oke. Jadi bisa dilihat. Seriannya juga ada di situ, ada kok nanti. Seriannya. Terus tadi aku ngomong sama Bang Ferdi tuh yang masalah ekspor. Abang nih termasuk prestasi juga nih Bang kalau bisa ekspor. Negara mana aja Bang yang pernah udah diekspor Bang? Banyak juga sih. Biasanya sih yang tersering sih negara tetangga nih kayak Malaysia, Singapura. Kalau yang baru-baru sih kayak ke England, Denmark, Prancis, Belanda. Terus kalau Belanda belum. Amerika. Udah. Artinya masih ada potensi besar dong Bang di ikan cupang? Sangat besar, asal kita rajin posting, intinya gitu. Setiap kita memiliki ikan bagus ya kan, kalau kita rajin posting udah pasti orang-orang melihat, dia suka, ya terjadilah tawar-menawar. Itulah marketnya juga. Kalau buat penjualan ke luar negeri, saya biasanya lewat Facebook karena udah difasilitasi sih grup-grup internasional beta di sana. Itu kita bisa posting ikan-ikan kesayangan kita untuk diperkenalkan ke luar negeri itu.
Jadi banyak buyer juga, banyak pemain ikan cupang juga di sana. Jadi harusnya abang dapat dukungan dari pemerintah dong bang, karena abang bikin harum nama Indonesia di luar negeri bang, ya kan? pengennya gitu. Sekarang abang keinginan abang dari pemerintah apa ya bang? Kira-kira Kalau bang? keinginan saya nggak usah yang terlalu tinggi ya. Jasa pengiriman ikan aja ke seluruh Nusantara itu ya udahlah. Dipermudah aja. Ya kan kayak kita ngirim ke Kalimantan atau apa ya dipermudah aja lah gitu aja sih. Selama ini emang gimana, Bang? Ya kita kawan-kawan juga banyak pengiriman ke luar daerah itu susah sih. Pertama pengurusan karantina ya kan. Lama di sana mati. Iya, karantinanya ya. Unboxing udah mati. Karena kan ada bagian-bagian wilayah tertentu yang karantinanya nggak ada ataupun juga susah jauh. Termasuk ekspor juga nggak bang itu bang? Kalau ekspor enggak. Malah enggak. Kalau ekspor kita udah ada transfer. Transfer. Transfernya. Transfer udah ada di Jakarta. Tinggal kita kirim ikan ke Jakarta 1 hari ya kan, sampai tinggal sesuai schedule shipping. Shipmentnya. Abang kemarin malah lebih memilih berwirausaha ya bang dibanding ini. Boleh ceritain nggak bang? Oh iya. Gimana ceritanya bang? Sebenarnya ini keputusan tersulit sebenarnya. Jadi saya udah status karyawan tetap di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Saya bekerja dari 2012 nih, 9 tahun aktif. Jadi per efektif saya resign itu tanggal 20 kemarin, 20 Februari. Saya memutuskan untuk resign. Alasannya sih kenapa ya kan, saya udah banyak buyer yang kenal saya, yang puas terhadap ikan dari saya. Jadi kalau saya bekerja juga itu, jadi Nggak fokus. kurang fokus. Jadi namanya kita berjualan ya, maunya kan fast respon, cepat ya kan. Tapi kalau namanya lagi kerja ya, aduh, jadi banyak buyer saya yang terlantar, itu dia. Artinya abang lebih memilih wirausaha bang? Lebih milih wirausaha. Lebih menjanjikan nggak bang? Kalau dibilang menjanjikan pasti bang. Apalagi kita memiliki strain ikan yang terkini bang. Jadi buat saya juga oke. Kalau rata-rata per bulan keluarin ikan berapa itu bang? Keluarin ikan, kalau saya main kualitas. Kalau kualitas paling nggak banyak lah. Kalau kualitas paling 20-30 ekor lah. Tapi kalau kuantiti kita juga sama juga. Kayak kuantiti kan biasanya itu kita partai. Ada partai kecil-kecilan sampai 50 ekor. Kita keluarin dengan range harga yang standar. Dan kalau sistem buat cepet lagi, kita bisa pakai sistem lelang. Biasanya itu untuk hari-hari. Jadi melelang aja bang. Kalau untuk luar negeri nih bang, jenis apa sih yang mereka Sering ingin gitu. Jenis sih kan. Permintaannya sering. Permintaan. Jadi kalau luar negeri itu sebenarnya ikan yang di luar pikiran kita ini kurang bagus, ataunya di sana digemari. Biasanya contoh kalau di negara tetangga kayak Singapura sama Malaysia, dia itu biasanya mencari ikan grade com, karena banyak kompetisi di sana. Ya artinya apa-apa aja nih, black bass ya kan, black series masih digemari di sana. Terus multicolor di sana masih oke, masih banyak permintaan dari sana. Fancy masih oke, masih banyak juga. Kalau untuk di Amerika biasanya dia itu suka ikan-ikan jenis-jenis dragon, kayak red dragon, black dragon, ataupun sama ikan-ikan yang lebar-lebar tuh, half moon, tapi yang warnanya rostail, king rostail tuh ya kan, itu digemari. Sama kayak di Eropa juga double tail, HMDT dia suka itu kalau buat Eropa. Kalau buat Asia ya biasanya kalau Asia itu ikan-ikan terkini juga sih. Kalau di Indonesia Kalau yang sekarang lagi blooming banget ya ini black bass. di Black Series. Kalau buat patokan harganya misalnya dia dengan multi atau gimana ya kan, saya kurang paham juga.
Pernah nggak ada pelanggan abang yang ikut kompetisi gitu? Kayak apa? Kompetisi di Oh, yang kayak iya. Banyak, Bang. banyak yang ikut kompetisi ya. Banyak yang ikut. Dan saya pun juga nanti kita dari kawan-kawan nih dari breeder, seller semuanya dari seluruh tanah air ya. Yang tergabung dalam BSBC, Black Series Beta Club. Ini nanti dalam jangka waktu dekat ini bikin kompetisi Black Series yang kedua, season 2. Yang pertama kemarin tuh season pertama sudah apa namanya di tahun kemarin di Taman Mini. Hanya untuk Black Series saja bang? Black Series saja. Khusus Black Series. Cupang seluruh Indonesia gitu, besar-besaran. Enggak. Kalau itu biasanya udah berjalan di IBC ya kan, kayak Teras Kota itu udah ibaratnya udah tahunan ya kan. Kalau ini saya nih baru penggiat lah sama-sama kawan-kawan pecinta. Ada orang yang bilang itu bang, bisnis cupang itu kayak monkey bisnis bang. Cuma ngetik tai ayam lah. Iya. Saya butuh pengakuan dari abang nih kira-kira. Itu sebenarnya enggak lah, ini bukan bisnis yang cuma sekedar musiman gitu. Gimana menurut abang tuh? Kalau kembali lagi ke saya ya, 2016 sampai 2021 udah lumayan lah waktu bang. Ya kan, awal saya cuma punya nih satu rak ini doang. Nah, rak yang paling pojok tuh bang, saya punya itu. Tuh, paling pojok tuh yang sebelah kanan itu satu doang bang. Pertama cuma styrofoam ya kan. Itu awalnya ya kan, kalau dibilang cuma musiman ya udahlah. Ya kan sampai sekarang saya nggak akan punya kan, ya kan. Sekarang masih jalan gitu. Ternyata abang ini ngebuktiin enggak kan? Enggak bang. Intinya kalau kita main di cupang itu kita harus upgrade. Jadi ikan itu misalnya kita udah memiliki yang begini nih, tapi dengan fenotip yang seperti ini, gimana caranya kita bikin fenotip yang lebih wah lagi, ya kan? Kita harus upgrade. Jadi bisa dimatiin lampunya nih biar enak. Tuh, dia lebih ini pakai sinar pencahayaan ada ini nggak? Nah, tuh kalau ikan bagus. Ikan sebagus apapun kalau settingan air di tempat kitanya nggak bagus ya ikan jadi jelek bang. Intinya itu aja sih. Air berpengaruh banget karena 99% ya cupang itu air bang. Main di air pokoknya. Ada pH ya minimal 6,8 sampai 7,1, 7,2 nggak masalah. Bang, boleh nggak? Kalau nggak boleh, kalau abang nggak mau jawab sih nggak apa-apa ya. Ini buat ini aja. Kalau misal ini rata-rata penghasilannya bang? Kalau rata-rata, kalau saya sih kemarin, kalau kemarin sih saya masih kerja ya. Kalau masih kerja itu, ya di 10 juta nyampe lah bang. Sebulan ya bang? Sebulan. Belum fokus ya itu belum fokus. Itu belum fokus. Kalau saya fokusin lagi ya bisa up lah. Iya kan. Harapan abang ke depan bang ya kan, ya harapan saya ke depan ya semoga breeder-breeder kita sama seller kita saling support ya kan, sama memajukan perkembangan cupang Indonesia ini dengan seri-serian terbaru ya kan, dengan jenis-jenis yang nantinya bakal jadi strain lagi gitu ya kan, memunculkan pokoknya genetik yang lebih oke lah gitu aja, harapan saya sih itu. Kalau yang kayak gini masih di atas 15 juta ini ya, 15 juta ke atas. Yang bikin mewahnya ini dia fenotipnya itu dia udah di sirip utamanya, di fin-finnya itu udah pola pecahan semua. Dia analnya ya. Iya, di anal, dorsal, caudal udah pola-pola pecah, bukan blocking kan. Kalau yang belakang masih blocking. Ini biasanya bayar dari mana nih? Dari luar yang ini? Wah, justru kalau buat main black bass itu bayar kita bang. Oh, orang kita yang suka black bass ya? Iya, kalau saya dulu kan kalau buat keluar itu biasanya ikan-ikan warna biasanya ya kan, multicolor ataupun red dragon ya kan, kalau buat keluar pasar luar. Kalau pasar sini makanya saya agak vakum udah lama ini, baru kali ini lagi nih ngirim ke luar nih ya kan. Kalau black bass nggak masuk harga bang di luar bang. Oh gitu. Mereka pun jadi wow. Pasti mereka berpikirnya kenapa semahal ini? Iya. Jadi kita main lokal aja nih kalau buat ikan-ikan super grade kayak gini.
Kalau ini ada nggak sih bang yang nawar kurang ajar itu? Kalau itu udah biasa sih kita, namanya kita berniaga bang. Pasti ya kan, mau harganya berapa ya kan? Ya udahlah. Kalau saya sih nggak pernah ribet sih, orang mau nawar apa gimana ya udahlah. Ya minimal kita punya interaksi aja seperti itu. Jadi dibilang ya belum rezeki dari dia, ada yang lain itu aja lah. Jadi kalau jadi seller kita juga nggak usah baper. Intinya main di Jepang nggak usah baper. Kalau baper ya udah selesai. Iya. Kalau kita baper-baper, aduh berat bang. Punya ini nggak bang? Apa saran untuk orang yang mau mulai usaha? Gimana bang? Kalau mau kayak abang begini bang? Kalau saran awal sih ya harus belajar yang namanya jenis-jenis ikan dulu. Dipelajari dulu jenis-jenis ikannya apa ya kan, kira-kira ya kan. Belajar teknik breeding kalau pengen jadi breeder ya kan, dia harus belajar teknik breeding. Sama paling enggak harus memiliki indukan yang sudah terbukti lah. Dan pastinya juga dari breeder-breeder yang udah punya nama gitu. Saya itu belajar di yang namanya dulu itu namanya LGCI, Laboratori Genetika Cupang Indonesia. Dulu saya belajar di situ. Ya kan, di situ banyak pembelajaran yang mengenai seputar genetika ikan. Mau dia dari parental awal ya kan, untuk mengunci genetik warna ya kan. Itu ada pelajaran di situ. Di LGCI itu. LGCI yang sekarang udah berubah namanya jadi MBCI, karena sebelumnya itu juga jadi momok buat pemain cupang juga. Apa namanya tuh, Bennett Facebook dulu itu. Wah itu aduh ya kan. Jadi banyak grup yang hilang dari Facebook, ya udah. Jadi terbentuk lagi nama-nama baru ya kan, jadi MBCI. Belajar di grup-grup itu dulu. Iya, belajar. Kalau sekarang apa namanya sih, banyak yang belajar lewat YouTube. Cuma saran saya sih ya kan, belajar di YouTube jangan sepenuhnya. Harus langsung praktek aja sih. Nah kalau sekarang kan apa namanya, pemain cupang ataupun breeder di kota manapun ini udah banyak bang, ya kan. Saran saya buat pemain baru lagi nih, kita datang silaturahmi ya kan. Entah kita nggak beli nggak masalah, yang penting bawa kopi aja, ya kan. Itu dia ya kan. Iya, nggak usah itu ya kan. Datang ya bang, ya kan. Mau tahu dong bang, misalnya ya kan. Kalau nganakin cupang kayak gimana? Oh kayak gini, pasti namanya silaturahmi itu orang pasti seneng. Maupun ya kan dia nggak beli pun pasti dilayani dengan baik. Namanya dia apa namanya, breeder ya. Dia pasti mengajarkan. Makanya dulu zamannya saya dulu itu memang susah saya mendapatkan ilmu ya bang ya. Ya makanya sekarang saya ini ada pemula yang pengen belajar di ikan cupang, ayo saya welcome. Apalagi saya udah free kayak gini, udah nggak kerja, ayo sini belajar bareng-bareng, ayo. Kita maju bareng-bareng gitu. Ya udah belajar gitu. Bang Day, kalau orang mau beli ikan Bang Day nih, gimana caranya nih Bang? Bisa langsung ke sini sih, sama biasanya saya jual lewat sosmed. Di Instagram sama Facebook. Ataupun WA ya kan. Nanti di alamat IG-nya di @jubo_beta. Sama kalau di Facebooknya juga Jubo Beta aja, Jubo spasi Beta. Atau di WhatsApp nih di 0889 766 7110. Ya udah, makasih ya Bang. Oke, sama-sama Mas Doni. Oke.